Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Ibu Sulistiawati akan melanjutkan mata pelajaran matematika paket C modul 5 dengan pembahasan persamaan dan fungsi trigonometri. Tujuan kita mempelajari materi ini yaitu untuk mengetahui fungsi dari sinus, fungsi dari kosinus, dan fungsi dari tangen. Ini merupakan salah satu bentuk persamaan. Dalam matematika, fungsi merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan hubungan, kaitan, atau relasi antara dua besaran. Sebuah fungsi f adalah aturan yang memadankan tiap objek x dari himpunan pertama, disebut dengan daerah asal atau daerah definisi, dengan nilai unik y sama dengan fx dari himpunan kedua yang disebut dengan daerah hasil atau daerah nilai. Nah, berikut ini adalah contoh fungsi di mana fx sama dengan x kuadrat min 1. Maka jika nilai x diganti 2, daerah hasilnya adalah 2 kuadrat dikurang 1 sama dengan 4 dikurang 1 sama dengan 3. Jika x-nya min 1, maka daerah hasilnya min 1 dikuadratkan dikurang 1. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Jika x-nya diganti a, maka daerah hasilnya a kuadrat min 1. Jika x diganti dengan 2a, maka hasilnya 2a kuadrat dikurang 1 sama dengan 4a kuadrat dikurang 1. Sebuah fungsi sinus sederhana dapat didefinisikan sebagai fx sama dengan sin x. Daerah asal fungsi tersebut dapat dipilih berupa bilangan real. Satuan sudut yang digunakan adalah radian atau satuan sudut derajat. Grafik fungsi sinus adalah grafik berbentuk sinusoid dari persamaan y sama dengan fx sama dengan sin x. Dan dapat dibuat dengan cara yang pertama adalah buatlah tabel nilai untuk beberapa titik yang memenuhi persamaan. Nah, ini tabelnya, nilai x dan nilai y-nya. Selanjutnya, tandai titik-titik tersebut pada bidang koordinat. Kemudian, hubungkan titik-titik tersebut menjadi kurva mulus. Nah, ini adalah grafik dari fungsi sinus. Dari grafik fungsi sinus tampak bahwa fungsi sinus memiliki periode 2π. Misalkan sin min pi sama dengan sin min pi ditambah 2π sama dengan sin pi sama dengan 0. Sin min 1/2π sama dengan sin min 1/2π ditambah 2π sama dengan sin 3/2π sama dengan min 1. Sin 0 sama dengan sin 0 ditambah 2π sama dengan sin 2π sama dengan 0. Jadi dapat dituliskan bahwa fungsi fx sama dengan sin x sama dengan sin dalam kurung x ditambah 2π. Dapat disimpulkan bahwa nilai fungsi sinus antara min 1 sampai 1 atau dapat ditulis sebagai min 1 kurang dari atau sama dengan sin x kurang dari atau sama dengan 1. Apabila nilai sinus sebuah sudut adalah tertentu, tetapi kebalikannya tidak demikian, yaitu terdapat berbagai besar sudut yang nilai sinusnya sama. Misalnya sin x sama dengan 0,5, beberapa nilai x yang memenuhi adalah
1/6pi, 5/6pi, 2pi ditambah 1/6, 2 1/6pi ditambah 5/6pi, dan seterusnya. Jadi secara umum dapat dituliskan jika Y sama dengan sin X, maka X sama dengan arcus sinus dari Y, atau X sama dengan sinus inverse dari Y. Pada kalkulator, nilai arcus sinus dan sinus inverse dari sebuah sudut diberikan untuk min 1/2pi sampai 1/2pi. Nah, berikut ini ada contoh soal. Tentukan nilai X apabila sin X sama dengan 0,475. Kemudian tentukan nilai T apabila sin T sama dengan min 0,866. Jawabannya dalam satuan derajat. Untuk soal yang pertama, dengan menggunakan kalkulator, maka diperoleh sinus inverse 0,475 adalah 0,49496. Sinus sebuah sudut bernilai positif pada kuadran 1 dan 2. Jadi nilai X yang lainnya adalah pi dikurang 0,49496 sama dengan 2,6466. Karena fungsi sinus berperiode 2pi, maka X sama dengan 0,49496 ditambah N dikali 2pi, atau X sama dengan 2,6464 ditambah N dalam kurung 2pi untuk N bilangan bulat. Selanjutnya soal kedua. Dengan menggunakan kalkulator, didapat sinus inverse dari min 0,866 adalah min 59,9971 derajat. Sinus sebuah sudut bernilai negatif pada kuadran 3 dan 4. Nilai pada kuadran 4 adalah min 59,9971 derajat. Jadi nilai X yang lainnya adalah min dalam kurung 180 derajat dikurang 59,9971 derajat sama dengan min 120,0029 derajat. Karena fungsi sinus berperiode 360 derajat, maka X sama dengan min 59,9971 derajat ditambah N dalam kurung 360 derajat, atau X sama dengan min 120,0029 derajat ditambah N dalam kurung 360 derajat untuk N bilangan bulat. Sebuah fungsi kosinus sederhana dapat didefinisikan sebagai fx sama dengan cos x. Daerah asal fungsi tersebut dapat dipilih berupa bilangan real. Satuan sudut yang digunakan adalah radian atau menggunakan satuan sudut derajat. Grafik fungsi kosinus adalah grafik berbentuk sinusoid dari persamaan y sama dengan fx sama dengan cos x, dan dapat dibuat dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu kita gunakan satuan sudut radian. Buatlah tabel nilai untuk beberapa titik yang memenuhi persamaan. Nah, ini kita buat tabelnya dulu, nilai X dan nilai Y. Selanjutnya, tandai titik-titik tersebut pada bidang koordinat. Hubungkan titik-titik tersebut menjadi kurva mulus. Nah, ini adalah grafik dari cos X. Dari grafik fungsi kosinus tampak bahwa fungsi kosinus memiliki periode 2pi.
Misalkan cos min Pi sama dengan cos min Pi ditambah 2Pi sama dengan cos Pi sama dengan min 1. Cos min 1 per 2Pi sama dengan cos dalam kurung min 1 per 2Pi ditambah 2Pi sama dengan cos 3 per 2Pi sama dengan 0. Cos 0 sama dengan cos dalam kurung 0 ditambah 2Pi sama dengan cos 2Pi sama dengan 1. Jadi, dapat ditulis bahwa fungsi fx sama dengan cos x sama dengan cos dalam kurung x ditambah 2Pi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai fungsi kosinus antara min 1 sampai 1. Atau dapat dituliskan sebagai min 1 kurang dari atau sama dengan cos x kurang dari atau sama dengan 1. Apabila nilai kosinus sebuah sudut adalah tertentu, tetapi kebalikannya tidak demikian, yaitu terdapat berbagai besar sudut yang nilai kosinusnya sama. Misalnya, jika cos x sama dengan 0,5, beberapa nilai x yang memenuhi adalah 1/3 Pi, 1/3 dikurang Pi, 2Pi ditambah 1/3 Pi, 2Pi ditambah 1/3 Pi, dan seterusnya. Secara umum dapat dituliskan jika Y sama dengan cos X, maka X sama dengan arcus kosinus dari Y, atau X sama dengan kosinus inverse dari Y. Pada kalkulator, nilai arcus kosinus atau kosinus inverse dari sebuah sudut diberikan untuk 0 sampai Pi. Berikut ini adalah contoh soal. Tentukan nilai X apabila cos X sama dengan 0,475. Soal nomor 2, tentukan nilai T apabila cos T sama dengan min 0,866. Berikan jawaban dalam satuan derajat. Dengan menggunakan kalkulator, maka kita peroleh cos inverse dari 0,475 adalah 1,07583. Kosinus sebuah sudut bernilai positif pada kuadran 1 dan 4. Jadi nilai X yang lain adalah min 1,07583. Karena fungsi kosinus berperiode 2Pi, maka X sama dengan 1,07583 ditambah N dikali 2Pi, atau X sama dengan min 1,07583 ditambah N dikali 2Pi untuk N bilangan bulat. Selanjutnya soal nomor 2. Kosinus inverse dari min 0,866 sama dengan 149,9971 derajat. Ini ada di kuadran kedua. Kosinus sebuah sudut bernilai negatif pada kuadran 2 dan 3. Nilai pada kuadran 3 adalah 180 derajat ditambah 30,0029 derajat sama dengan 210,00291 derajat. Jadi nilai X yang lain adalah 210,0029 derajat. Karena fungsi kosinus berperiode 360 derajat, maka X sama dengan 149,9971 derajat ditambah N dalam kurung 360 derajat, atau X sama dengan 210,00291 derajat ditambah N dalam kurung 360 derajat untuk N bilangan bulat.
Sebuah fungsi tangen sederhana dapat didefinisikan sebagai f(x) sama dengan tangen x. Daerah asal fungsi tersebut dapat dipilih berupa bilangan real. Satuan sudut yang digunakan adalah radian atau menggunakan satuan sudut derajat. Grafik fungsi tangen tidak berbentuk sinusoid dari persamaan y sama dengan fx sama dengan tangen x dan dapat dibuat dengan cara buatlah tabel nilai untuk beberapa titik yang memenuhi persamaan. Nah, ini kita buat tabelnya. Selanjutnya, tandai titik-titik tersebut pada bidang koordinat. Kemudian, hubungkan titik-titik tersebut membentuk kurva mulus. Nah, ini adalah grafik dari fungsi tangen X. Fungsi tangen memiliki periode pi. Nilai tangen membesar tanpa batas atau tak hingga. Biasa dilambangkan dengan, nah ini lambang tak terhingga. Untuk X mendekati 1/2 pi dari kiri dan mengecil tanpa batas atau negatif tak hingga. Dilambangkan dengan min tak hingga. Untuk X mendekati 1/2 pi dari kanan. Hal ini berulang, maka setiap periode sebesar pi. Karena periode fungsi adalah pi, maka dapat ditulis fungsi fx sama dengan tangen x sama dengan tangen dalam kurung x ditambah pi. Dapat disimpulkan bahwa nilai fungsi tangen antara min tak terhingga sampai positif tak terhingga. Misalnya jika tangen x sama dengan min 1, beberapa nilai x yang memenuhi adalah 1/4 pi, 1/1/4 pi, 2 1/4 pi, 3 1/4 pi, dan seterusnya. Secara umum dapat ditulis jika y sama dengan tangen x, maka x adalah arcus tangen dari y, atau x sama dengan tangen inverse dari y. Pada kalkulator, nilai arcus tangen atau tangen inverse dari sebuah sudut diberikan untuk min 1/2 pi sampai 1/2 pi. Berikut ini adalah contoh soal. Tentukan nilai x apabila tangen x sama dengan 0,475. Kemudian tentukan nilai t apabila tangen T sama dengan min 0,866. Berikan jawaban dalam satuan derajat. Nah, untuk soal pertama, dengan menggunakan kalkulator, kita akan peroleh nilai tangen inverse dari 0,475 sama dengan 0,44345. Tangen sebuah sudut bernilai positif pada kuadran 1 dan 3. Jadi nilai X yang lain adalah pi ditambah 0,44345 sama dengan 3,585041. Karena fungsi tangen berperiode pi, maka X sama dengan 0,49496 ditambah N dikali pi untuk N bilangan bulat. Selanjutnya soal nomor 2. Dengan menggunakan kalkulator, tangen inverse dari min 0,866 sama dengan min 40,89256 derajat. Ini ada di kuadran keempat. Tangen sebuah sudut bernilai negatif pada kuadran ke-2 dan 4. Nilai pada kuadran kedua dicari dengan menambah 180 derajat. Karena fungsi tangen berperiode 180 derajat, maka X sama dengan min 40,89256 derajat ditambah N dalam kurung 180 derajat untuk N bilangan bulat. Nah, di sini ada contoh soal, misalnya fungsi fx sama dengan x ditambah sin dalam kurung x ditambah 1/4
pi. Tentukan jika fungsi f(x) di mana x sama dengan 3/4 pi dan fungsi f(x) di mana x sama dengan min 3. Fungsi f(x) di mana nilai x 3/4 pi, maka kita ganti x dengan 3/4 pi. Sehingga didapatkan fungsi 3/4 pi ditambah sin dalam kurung 3/4 pi ditambah 1/4 pi. 3/4 pi ditambah sin pi sama dengan 3/4 pi ditambah 0 sama dengan 3/4 pi. Selanjutnya yang B, jika nilai x sama dengan min 3, sehingga didapat hasil min 3 ditambah sin dalam kurung min 3 ditambah 1/4 pi sama dengan min 3 ditambah sin min 2,214602 sama dengan min 3 ditambah min 0,03864 sama dengan min 3,03864. Selanjutnya penugasan 3, silahkan kalian kerjakan. Demikianlah materi kita kali ini. Selamat belajar, matematika menyenangkan, kamu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.